adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di acara sekolah Minggu. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengatakan aku bisa memaafkan. Tapi hari ini saya bawa seorang teman. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa? Kenalin dulu yuk. Halo teman-teman, namaku Sera. Selamat hari Minggu semuanya. Kita sekolah Minggu bareng-bareng ya. Oke, yuk kita nyanyi dulu ya. Hari ini kita mau nyanyi roti dan mentega. Yuk. Tepuk tangan ya Sera ya. Ini kan kita harus sekolah minggu dari rumah aja, tapi nggak apa-apa ya. Kita tetap sukacita kok hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya Sera ya? Kok kamu sedih? Kenapa Sera? Ini loh kak, kakakku tuh sukanya nakalin aku, merusak mainanku. Kemarin mainanku dijatuhin sampai pecah berantakan. Aku jadi nangis. Nggak boleh gitu. Aku jengkel sama kakakku itu. Nggak boleh gitu Sera. Boleh sih jengkel, tapi kakakmu sudah minta maaf belum sama kamu? Sudah sih. Nah, kamu maafkan nggak? Maafin nggak ya? Maafin nggak ya? Loh, kok gitu sih? Nggak boleh gitu dong. Kalau kakakmu sudah minta maaf, ya harus dimaafkan. Gitu ya kak? Iya dong. Masa kakaknya sudah minta maaf kok nggak dimaafin? Hari ini kita mau belajar loh. Tuhan Yesus, Tuhan kita memberi teladan bagaimana kita memberikan pengampunan. Tuhan saja mau mengampuni. Kok kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Oh, gimana tuh kak? Nah, mau dengar ceritanya kan? Oke, anak-anak yang di rumah, kita mau dengar cerita bersama-sama ya. Ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus yang disalib. Sera tahu nggak Tuhan Yesus disalib di mana? Di mana ya? Di bukit. Bukit apa ya? Aduh, lupa aku. Bukit Golgota. Oh, sip.
Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Anak-anak, tahu nggak Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan siapa? Ada 2 orang di kanan dan kiri Tuhan Yesus disalib. Sudah pernah lihat gambarnya ya? Mungkin ya. Ini kakak punya gambarnya seperti ini. Nah, nih Sera, kamu lihat gambarnya nih. Nih ya anak-anak ya, gambarnya ini Tuhan Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat di kanan kirinya. Wih, serem banget Kak, penjahat. Ya ngapain tuh? Ya namanya juga penjahat. Kalau penjahat berarti melakukan tindakan yang jahat. Nah, ketika Tuhan Yesus di dalam gambar ini disalibkan bersama 2 orang penjahat itu, 2 orang penjahat itu salah satunya mengejek Tuhan Yesus. Hei, kamu katanya anak Allah, kok nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Nah, terus orang-orang yang berdiri di bawahnya sini banyak juga yang mengejek, mengolok-olok Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus marah nggak Kak? Pasti marah ya? Kira-kira marah nggak ya? Pasti marah lah. Aku kalau diejek temanku, aku juga marah. Tuh temanku sering ngajak aku, ih hidungnya bulat kayak Pinocchio gitu katanya Kak. Masa sih wong cantik gitu kok? Iya, temanku pada ngejekin aku jengkel pokoknya kalau teman-temanku pada ngejekin itu. Ih, pengennya tak apain ya Kak ya? Tak boleh gitu. Kita baru dengar Tuhan Yesus sedang melakukan apa ketika dia diejek, ketika dia diolok-olok. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa kan teladan Tuhan Yesus? Walaupun sudah diolok-olok, diejek, dihina, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus malah justru mendoakan mereka dan mengampuni mereka. Oh gitu ya. Lah itu berarti aku harus memaafkan kakakku ya yang sukanya nakal sama aku. Oh ya, kamu harus memaafkan kakakmu kalau kakakmu sudah minta maaf. Tuhan Yesus saja mengampuni manusia yang berdosa. Apalagi kita dengan sesama juga harus mau memaafkan. Sebelum kita lanjutkan, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi K-A-S-I-H. Sherry bisa nggak ya? Sarah bisa nggak ya? Bisa. Yuk kita nyanyi yuk. Kasih, 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 kasih.
ya kak yang sudah minta maaf sama aku. Iya betul Sera. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi cerita kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Anak-anak di rumah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan dan tutup mata kalian, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh diberi kesehatan, kami diberi keselamatan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Sera, sekarang Sera duduk dulu ya. Kita mau baca Alkitab bersama-sama. Sera, dengerin ya. Teman-teman di rumah, yuk siapkan Alkitab kalian. Kita akan baca Alkitab bersama-sama. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai 43. Injil Lukas pasal yang ke-23, ayatnya 33 sampai ke-43. Perikopnya berjudul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian firman Tuhan yang kita dengar bersama hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan juga Sera, hari ini kita belajar seperti yang dialami oleh Sera. Ya Sera ya? Iya Kak. Tadi Sera jengkel pada kakaknya yang sudah memecahkan mainannya sampai dia menangis. Dan Sera merasa dia ingin membalas apa yang dilakukan oleh kakaknya. Boleh nggak Kak kayak gitu? Nggak boleh dong. Tadi kan sudah dibilang kita harus mengampuni. Ya, tidak boleh membalas ya. Nah, kalau tadi kakaknya Sera sudah minta maaf, Sera harus memaafkan. Nah, adik-adik,
anak-anak yang di rumah, mungkin kamu juga pernah punya teman yang menyakiti kamu, mengejek kamu, mengolok-olok kamu, membuat kamu sakit hati. Pernah nggak? Oh, pasti pernah. Ada ya teman yang seperti itu. Kamu pasti menjadi sakit hati. Tapi ketika temanmu minta maaf, apakah engkau mau memaafkan? Misalnya, temanmu minta maaf. Maaf ya, tadi aku sudah mengejek kamu. Apakah kamu akan menjawab dengan ketus? Nggak mau, aku nggak mau teman lagi sama kamu. Seperti itu? Oh, tentu tidak. Anak-anak Tuhan tidak akan melakukan hal seperti itu. Seperti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang diolok, diejek dan dihina saja mau mengampuni. Kalau temanmu sudah minta maaf, kamu harus ikhlas melakukannya. Ya, aku memaafkan kamu. Luar biasa. Teladan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya kita mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah, adik-adik semua dan juga Sarah, hari ini kita punya aktivitas yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Aktivitasnya apa ya? Apakah aku mau dong? Aku mau dong. Ya, untuk anak-anak yang kelas kecil bisa membuat, nah seperti ini. Ini lebarnya 1,5 cm. Ambil saja kertas apa saja boleh, yang tipis maupun yang tebal. Kemudian panjangnya ini 15 cm. Lebarnya 1,5 cm, panjangnya 15 cm. Nanti setelah dipotong seperti ini bisa dituliskan, aku bisa memaafkan. Nah itu terus buat apa, Kak? Nah, kalau sudah jadi seperti ini bisa dipakai untuk gelang, Sarah. Oh iya toh, kayak apa ya? Nih, kayak gini. Dipasang gini ya nanti ya. Terus, nah seperti ini bisa pakai isolasi. Nah, kayak gelang kalau kamu main di playground itu loh. Nah, ini tapi tulisannya aku bisa memaafkan. Supaya apa? Supaya anak-anak tetap ingat bahwa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Oke, wah bagus. Ini nanti aku mau buat ya, Kak ya. Oke, Sarah. Terus untuk anak-anak yang kelas besar, nah nanti anak-anak bisa buat seperti ini. Potong seperti kartu, kemudian buat gambar salib. Ya, seperti ini bisa gambar, bisa dipotong dari karton, kemudian dibuat seperti ini. Nah, anak-anak boleh ingat-ingat siapa teman-teman, saudara yang pernah membuat kamu sakit hati. Nah, misalnya yang pernah ngejein aku, katanya aku itu gendut, seperti itu. Wah, aku jadi nggak pede deh kalau mainan karena dia bilang, ih gendut, gendut gitu. Aku jadi sakit hati. Namanya siapa ya? Diingat-ingat misalnya. Oh, namanya si Tony. Ah, dia ditulis di sini Tony-nya. Nah, ditulis gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, ditulis namanya Tony. Terus siapa lagi misalnya yang bikin saya kemarin malu karena saya jatuh malah diketawain. Nah, jengkel saya. Siapa ya namanya? Oh, namanya Rizka. Tulis aja di sini namanya Rizka. Ya, misalnya contohnya 2 nama seperti ini. Nah, kalau anak-anak mau belajar mengampuni, ya, boleh pakai kertas stiker seperti ini yang kecil-kecil. Nah, belajar mengampuninya dengan cara menempelkan kertas stiker putih ini
pas di nama yang sudah kamu tulis. Jadi seperti ini. Nah, masih kelihatan nggak namanya Tony? Nggak kelihatan toh? Nah, itu artinya kamu harus mengampuni Tony yang sudah membuat kamu sakit hati, dan kamu tidak usah mengingat-ingat apa yang sudah dia lakukan pada kamu. Masih ada satu, Kak, Rizka. Oh, kita tutup sekalian namanya. Aku sudah mengampuni Rizka. Aku tidak akan mengingat-ingat lagi apa yang dia lakukan pada saya. Oke, gampang ya. Anak-anak bisa lakukan sendiri di rumah, bersama dengan papa mama, bersama dengan ayah bunda, bersama dengan kakak atau adik ya. Oke, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memaafkan seperti teladan Tuhan Yesus. Nah, kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini dengan satu pujian yang mungkin anak-anak juga sudah hafal. Kasih itu memaafkan. Sarah sudah bisa ya? Bisa, Kak? Ya, yang nyanyinya yang keras ya. Oke. Anak-anak Tuhan yang meneladani Tuhan Yesus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Hari ini kita akan tutup sekolah minggu kita dengan berdoa, mohon pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukan firman-Nya hari ini. Sekaligus hari ini kita akan berdoa juga untuk pandemi virus corona yang saat ini masih melanda negara kita, biarlah segera bisa teratasi. Dan jangan lupa anak-anak tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana, supaya kita bisa meminimalkan penyebaran virus corona, sehingga virus corona ini bisa segera diatasi dan masa-masa ini segera berlalu. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Yuk, Sarah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan mengajar kami bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus, ajar kami terus, ingatkan kami terus ya Bapa, untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin ada teman-teman yang menyakiti kami, ada perkataan ayah bunda, papa mama kami yang kadang melukai hati kami. Kami mohon Tuhan, kami bisa memaafkan dan Engkau sendiri juga mengampuni mereka. Kami ingin melupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain yang menyakiti kami, dengan menghapus nama-nama mereka dari ingatan kami, sehingga kami boleh menjalin hubungan baik kembali dengan mereka semua. Terima kasih untuk teladan Tuhan Yesus, bagaimana kami harus mengampuni orang lain.
Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk kondisi negara kami, Indonesia, yang sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan Yesus, kami berseru dengan kesungguhan hati, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan. Engkau tabib yang ajaib, Engkau mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kami percaya Bapa, apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam nama Yesus kiranya Engkau jamah, sembuhkan orang-orang yang sudah terjangkit virus corona Tuhan. Dan bagi kami yang masih sehat, mampukan kami Tuhan untuk boleh jaga jarak. Mampukan kami untuk tetap tinggal di rumah. Jika tidak ada hal-hal yang penting yang harus kami lakukan di luar rumah, sehingga kami bisa meminimalkan penyebaran virus corona ini. Dan biarlah Tuhan, badai virus corona ini bisa segera berakhir dan kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter, para medis, juru rawat yang ada di garda depan untuk memperjuangkan keselamatan para pasien virus corona yang ada di rumah-rumah sakit. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Campur tangan Tuhan selalu kami nantikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang boleh kami nikmati bersama-sama pada hari Minggu yang indah ini. Semoga Tuhan, apa yang kami lakukan ini benar-benar mendatangkan sukacita dan berkat yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih anak-anak, selamat bertemu kembali minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kasih-Mu